Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K6 21 ANR dengan nomor NPM 10 22 12 80 dari Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bandung. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wijanarko Agus Wibowo SE MSI selaku dosen anggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan evaluasi tengah semester ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari forecast dan anggaran triwulan untuk tahun 2017 dari soal berikut. PT Sena Sastra Panuluh memproduksi 3 produk, yaitu kemeja, kaos, dan celana. Data penjualan dari ketiga produk adalah sebagai berikut. Tahun 2009, yaitu ada kemeja sebanyak 12.375 dan kaos sebesar 2.200 dan celana sebesar 9.625 unit. Pada tahun 2010 ada 10.780 kemeja, 7.535 kaos, dan ada 7.920 unit celana. Kemudian pada tahun 2011 ada 7.516 kemeja, 10.285 kaos, dan 6.710 celana. Kemudian ada di tahun 2012 sebesar 12.375 kemeja, 20.625 kaos, dan 8.773 celana. Kemudian pada tahun 2013 ada 15.125 kaos dan 15.125 kemeja dan ada 10.918 kaos dan ada 17.875 celana. Kemudian pada tahun 2014 ada 9.169 kemeja dan ada 12.548 kaos dan ada 8.186 celana. Kemudian pada tahun 2015 ada 6.368 kemeja dan 8.714 kaos dan ada 5.685 celana. Kemudian ada pada tahun 2016 ada kemeja sebanyak 10.485 unit dan kaos sebanyak 17.475 unit dan celana sebanyak 7.433 unit. Harga jual per unit untuk ketiga produk tersebut pada tahun 2009 untuk kemeja senilai 33.000, kaos sebesar 22.500 dan celana senilai 45.000. Terjadi kenaikan harga setiap 2 tahun sebesar 16%. Buatlah A ramalan tingkat penjualan tahun 2017 dalam unit untuk yang pertama kemeja dengan model lace square, dan yang kedua ada kaos dengan model semi average dan celana dengan model trend moment. Dan yang B, grafik hasil penjualan dari tahun 2009 hingga 2017 dan analisanya.
dan analisa penjualannya. Dan yang C, ada anggaran penjualan untuk tahun 2017 secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut. Januari 10%, Februari 8%, Maret 12%. Dan triwulan 2 sebesar 20%, triwulan 3 25%, dan triwulan 4 25%. Untuk yang pertama, kita akan menjawab tentang kemeja yang menggunakan metode least square. Di sini dituliskan pada tahun 2009 kemeja ini kita dituliskan di bagian soal kemeja yang tadi, kemudian kita jumlahkan menjadi 84.993. Jadi yang soal tadi sebelumnya itu tahun dan kemejanya kita copy saja di sini. Kemudian kita mencari X-nya adalah min 7, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7. Sehingga mendapatkan angka 0. Karena memang X-nya ini harus 0. Kemudian untuk hasil XY ini kita dijumlahkan, maksudnya hasil X dikalikan dengan Y, di mana hasil Y itu dari 12.375 dikalikan dengan min 7, hasilnya min 86.625. Kemudian selanjutnya seperti itu, 10.780 dikalikan dengan min 5 menjadi min 53.900. Kemudian 7.516 dikalikan dengan min 3 menjadi min 22.548. Kemudian 12.375 dikalikan dengan min 1, hasilnya yaitu sama tetap, yaitu 12.375. Kemudian di tahun 2013 kemeja ada 15.125 dikali 1, yaitu hasilnya tetap menjadi 15.125. Kemudian pada tahun 2014 kemeja ada 9.169 dikalikan 3 menjadi 27.507. Kemudian pada tahun 2015 ada 6.368 dikalikan 5, maka hasilnya 31.840. Kemudian pada tahun 2016 kemeja ada 10.485 dikalikan 7 menjadi hasilnya 73.395. Maka XY-nya ini kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah min 27.581. Kemudian untuk X kuadratnya itu didapatkan dari tabel X, yaitu min 7 dikuadratkan menjadi 49. Kemudian min 5 dikuadratkan menjadi 25, min 3 dikuadratkan menjadi 9, min 1 dikuadratkan menjadi 1, dan 1 dikuadratkan tetap menjadi 1. Dan 3 dikuadratkan menjadi 9, 5 dikuadratkan menjadi 25, dan 7 dikuadratkan menjadi 49. Kemudian kita jumlahkan menjadi mendapatkan angka 168. Kemudian kita mencari A-nya. A-nya itu dari jumlah unit kemeja terjual
yaitu sebesar 84.193 dibagi dengan tahun. Tahunnya itu yang diketahui 8 tahun. Jadi, rata-ratanya 84.193 dibagi dengan 8 hasilnya 10.524. Kemudian yang B-nya itu hasil dari jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat, yaitu min 27,581 dibagi dengan 168. Maka mendapatkan hasilnya adalah min 164. Kemudian kita mencari Y-nya dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y-nya ini yang kita cari adalah 2017. Adalah 9 tahun. Kemudian hasilnya ada 9.048. Jadi, untuk perhitungan peramalan kemeja dengan menggunakan metode least square, yaitu pada tahun 2017 akan ada penjualan kemeja sebanyak 9.048 unit. Kemudian kita dapat membuat kaos dengan metode semi average. Pada tahun 2009 kaos sebanyak 2.200, 2010 sebanyak 7.535, dan 2011-nya sebanyak 10.285, 2012-nya sebanyak 20.625, dan 2013-nya sebanyak 10.918, dan 2014-nya sebanyak 12.548, dan 2015-nya sebanyak 8.714. Kemudian 2016-nya ini ada 17.475. Kemudian yang X-nya itu dimulai dari min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 13. Kemudian yang A, rata-rata kelompok. Rata-rata kelompok itu A sama dengan 40.645 dibagi 4. Maka hasil A-nya sama dengan 10.161. Kemudian rata-rata kelompok 2, 49.655 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 12.414. Kemudian yang B-nya yaitu 12.414 dikurang 10.161. Kemudian dibagi 4. Hasilnya jadi B sama dengan 563,13. Kemudian yang Y-nya ini yaitu cara mencari Y sama dengan A ditambah B dikali X. Karena kita mencari 2017, maka di sini adalah Y 2017 sama dengan 10.161 ditambah 563,13 dikali 13. Maka Y 2017 sama dengan 17.482. Kemudian kita mencari celana metode trend moment. Pada tahun 2009 celana ada sebesar 9.625 unit, dan 2010 sebesar 7.920 unit,
dan 2011 sebesar 6.710 unit, serta 2012 sebesar 8.773 unit dan 2013 sebesar 17.875 unit dan 2014 sebesar 8.186 unit dan 2015 sebesar 5.685 unit dan 2016 sebesar 7.433 unit. Maka kita totalkan, kita jumlahkan hasil dari celana ini menjadi 72.207. Kemudian X-nya ini kita dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka kita jumlahkan dan hasilnya mendapatkan hasil 28. Kemudian yang X, Y-nya ini kita kalikan. Hasil dari celana dikalikan dengan X, yaitu 9.625 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian 7.920 dikalikan 1, maka hasilnya pun sama menjadi 7.920. Kemudian pada tahun 2011 6.710 dikalikan 2, hasilnya menjadi 13.420. Kemudian pada 2012 sebesar 8.773 dikalikan dengan 3, yaitu sebesar 26.319. Kemudian pada tahun 2013 yaitu sebesar 17.875 dikalikan 4, maka hasilnya 71.500. Kemudian pada tahun 2014 ada 8.186 dikalikan dengan 5, maka hasilnya 40.930. Kemudian pada tahun 2015 ada 5.685 dikalikan 6, maka hasilnya adalah 34.110. Kemudian pada tahun 2016 sebanyak 7.433 dikalikan 7, maka hasilnya 52.031. Maka kita jumlahkan X-Y-nya dan kita mendapatkan angka 246.230 ribu rupiah. Kemudian X kuadratnya ini dapat dari X. Jadi yang X-nya ini kita kuadratkan, yaitu 0 dikuadratkan tetap 0, dan 1 kita kuadratkan menjadi 1, 2 kita kuadratkan menjadi 4, dan 3 kita kuadratkan menjadi 9, 4 kita kuadratkan menjadi 16, dan 5 kita kuadratkan menjadi 25. Dan 6 kita kuadratkan menjadi 36, serta 7 kita kuadratkan menjadi 49. Maka kita mendapatkan angka 140. Kemudian ada persamaan 1, yaitu total penjualan celana 8A ditambah 28B, yaitu 27.207. Dan 8A itu dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Kemudian 28 adalah jumlah dari X. Kemudian persamaan keduanya ini
246.230 sama dengan 28A ditambah 140B. Maka 505.449 sama dengan 56A ditambah 196B. Dan 492.460 sama dengan 56A ditambah 280B. Maka hasilnya 12.989 sama dengan min 84B. Maka B hasilnya min 154,63. Kemudian kita distribusikan menggunakan metode 1, tapi dibalik menjadi 8A ditambah 28B sama dengan 72.207. Kemudian 8A sama dengan 72.207 min 28B-nya pindah luas menjadi di sebelah kanan menjadi 28, kemudian B-nya digantikan menggunakan angka yang sudah kita cari, yaitu 154,63. Jadi, distribusinya 8A ditambah 28B sama dengan 72.207, 8A sama dengan 72.207 dikurangi 28, 4329,6. Dan 8A sama dengan 72.207 min 43.229,6. Jadi 8A sama dengan 72.207 ditambah 43.029,6. Maka A hasilnya 9.567. Kemudian kita mencari Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y 2017 sama dengan 9.567 ditambah min 150,63 dikalikan 8. Maka Y 2017 sama dengan 8.330. Berikut adalah grafik data penjualan dari kemeja, kaos, dan celana. Kemudian di sini ada analisa grafik kemeja. Penjualan kemeja tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan penjualan sebanyak 15.125 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2015 dengan penjualan sebanyak 6.383 unit kemeja. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan forecast dengan metode least square, penjualan kemeja pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 1.437 unit dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian ada analisa grafik kaos. Penjualan kaos tertinggi terjadi di tahun 2016 dengan penjualan sebanyak 20.625 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2009 dengan penjualan sebanyak 2.200 unit kaos. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan forecast dengan metode semi-average, penjualan kaos pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 7 unit dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian ada analisa grafik celana. Penjualan celana tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan penjualan sebanyak 17.875 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi di tahun 2015 dengan penjualan sebanyak 5.685 unit celana. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan forecast dengan metode trend moment, penjualan celana pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 897 unit dibandingkan dengan tahun 2016. Dari 9.048
dikali 10%, maka hasilnya 2.714,40 dan harga satuannya 54.120. Kemudian jumlahnya adalah 146.903,328. Kemudian untuk triwulan keduanya pun sama, cara menghitungnya seperti itu, maka mendapatkan 1.809,60 unit dan harga satuannya 54,120, maka jumlahnya adalah 97.935.552. Dan ada triwulan 3 yaitu mendapatkan unit sebesar 2.262. Harga satuannya pun sama 54.120, maka mendapatkan hasil 122.419.440. Kemudian untuk triwulan keempatnya pun sama, hasilnya seperti itu, dan maka kita jumlahkan per unitnya sebesar 9.048 dan jumlahnya sebesar 489,677,760 untuk harga kemeja. Dan untuk kaos triwulan satunya cara menghitungnya pun sama, yaitu mendapatkan 5.245 dengan harga satuannya 36.900, maka jumlahnya 193.540.500. Dan untuk triwulan keduanya juga sama, 3.496 menjadi 36.900, maka mendapatkan jumlah 129.400. Kemudian triwulan ketiga dan keempatnya pun sama, 4.371 dengan harga satuan 36.900, maka mendapatkan jumlah 161.289.900. Maka unitnya kita jumlahkan mendapatkan angka 17.482 dan jumlahnya sebesar 645.122.700. Dan untuk celana sama, perhitungannya pun masih sama, maka mendapatkan angka 2.499 dengan harga satuan 73.800, maka mendapatkan jumlah 184.426.200. Dan ada triwulan keduanya mendapatkan harga 1.666 dengan harga satuan 73.800, maka mendapatkan jumlah 122.950.800. Dan untuk triwulan ketiga dan keempat sama, yaitu 2083 dan harga satuannya 73.800 dan mendapatkan jumlah sebesar 153.725.400. Maka unitnya kita jumlahkan menjadi 8.330 dengan jumlah 614.827.800 untuk celana. Mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.